Selamat semuanya, saya dari kelompok. Saya akan membacakan hasil diskusi kami. Satu A, apa yang ditekankan oleh Rasul Yohanes dalam suratnya kepada jemaat Kristen? Dalam suratnya, Rasul Yohanes menekankan perlunya persekutuan dan hidup dalam kehendak dan kasih serta memperhatikan dengan iman jemaat Kristen. Satu B, apa yang menjadi dasar bagi pertemuan iman Kristen? Yang menjadi dasar pertemuan iman Kristen ialah kesaksian pribadi yang kita lihat dan dengar serta kita alami sendiri, sehingga kita percaya penuh. Hal inilah dapat menjadi fondasi bagi kita untuk bersekutu antar sesama orang percaya. 2. Bagaimana ajaran Gnostisme membingungkan dan menyesatkan jemaat Kristen? Ajaran Gnostisme berisikan pengetahuan rahasia sebagai jalan keselamatan dan melakukan kemanusiaan Yesus, karena hanya jiwa manusia saja yang diselamatkan dan tubuh kita tidak berguna lagi. Dan dikatakan bahwa Yesus hanyalah ilahi dan tidak sungguh-sungguh manusia. Inilah yang membuat dan menyesatkan ketika kita tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. 2B. Bagaimana kesaksian pribadi menjadi begitu penting dalam hidup orang Kristen? Kesaksian pribadi penting dalam hidup orang Kristen karena kesaksian pribadi menjadi pengalaman pribadi yang dirasakan dan terjadi di hidupnya oleh karena Yesus. Kesaksian pribadi ini dapat menimbulkan iman dan membuat orang percaya serta dapat membawa iman untuk bersekutu semua orang Kristen. 3. Apa tujuan kita sebagai jemaat Kristen? Tujuannya membawa kedamaian dan kasih di tengah-tengah orang sebagai jaminan dari Yesus. 3B. Apa sukacita yang dapat kita alami dari persekutuan dan hubungan yang benar dengan Allah dan sesama satu sama lain? Sukacita yang dapat dialami menurut kami yang pertama dapat berbagi atau bercerita kesaksian pribadi atau Injil kepada orang lain. Yang kedua dapat membawa dampak positif bagi orang sekitar. Yang ketiga hidup damai dan selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup. Sekian hasil diskusi kami. Terima kasih. Shalom semuanya, saya perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Apa yang ditekankan oleh Rasul Yohanes dalam suratnya kepada jemaat Kristen? Yang ditekankan oleh Rasul Yohanes dalam suratnya kepada jemaat Kristen adalah untuk mengatasi masalah ajaran sesat dan memperkuat iman jemaat terhadap kebenaran tentang Yesus Kristus. Oleh karena pengaruh Gnostisisme yang mulai menyebar di kalangan jemaat, mereka mengalami kebingungan dan kesalahpahaman tentang ajaran Kristen. Juga Yohanes menekankan perlunya persekutuan dan hidup dalam iman yang benar serta kasih. 1B. Apa yang menjadi dasar bagi pertemuan iman Kristen? Yang menjadi dasar bagi pertemuan iman Kristen menurut Rasul Yohanes, kita harus menggunakan penglihatan dan pendengaran, di mana penglihatan akan kehidupan Tuhan Yesus dan juga pendengaran akan kesaksian tentang kehidupan Tuhan Yesus sehingga menciptakan pengalaman pribadi yang konkret. 2A. Bagaimana ajaran Gnostisisme membingungkan dan menyesatkan jemaat Kristen? Ajaran Gnostisisme membingungkan dan menyesatkan jemaat Kristen karena mengajarkan pengetahuan rahasia sebagai jalan keselamatan
sehingga membuat jemaat ragu akan kebenaran Injil, meragukan kemanusiaan Yesus Kristus, sehingga memecahkan persekutuan mereka, sehingga gnostisisme percaya bahwa keselamatan itu hanya didapat melalui pengetahuan khusus, bukan melalui iman kepada Yesus Kristus. 2b. Bagaimana kesaksian pribadi menjadi begitu penting dalam hidup orang Kristen? Kesaksian pribadi menjadi begitu penting dalam kehidupan orang Kristen karena iman Kristen didasarkan pada pengalaman nyata dengan Kristus dan hasilnya akan menguatkan diri, iman diri kita sendiri, menguatkan persekutuan dengan Tuhan, membawa sukacita yang sempurna, serta melawan kesesatan dan kebingungan. 3a. Apa tujuan kita sebagai jemaat Kristen? Tujuan kita sebagai jemaat Kristen adalah untuk hidup dalam persekutuan yang sejati dengan Tuhan dan bersama saling berbagi kasih, sukacita dan kebenaran. 3b. Apa sukacita yang dapat kita alami dari persekutuan dan hubungan yang benar dengan Tuhan dan sesama satu sama lain? Sukacita yang dapat kita alami dari persekutuan dan hubungan yang benar dengan Tuhan dan sesama satu sama lain ialah bukan hanya sukacita yang bersifat hanya emosional, tetapi sukacita yang mencerminkan kepenuhan dalam hubungan dengan Tuhan dan sesama, yang artinya adalah sukacita yang kita dapat dari Roh Kudus. Sekian diskusi dari kelompok kami. Terima kasih. Setelah apa yang kita katakan dalam syariat Islam, harus melakukan persekutuan dalam hidup iman berusaha serta kasih. Dia menyampaikan kesaksian pribadinya sebagai murid Yesus dan apa yang dia alami tentang kehidupan Yesus. Apa yang dia sebagai umat Kristen? Dan sebagai umat Kristen adalah kesaksian yang dibentuk dari para murid yang mengalami Yesus, sehingga kesaksian ini menjadi iman bahwa itu dalam menerapkan dan kasih. Bagaimana jalan gnostisisme membimbing dan mengistakan umat Kristen adalah menyelesaikan dan membingungkan karena akhirnya ini mengajarkan orang gnostisisme sehingga mereka menolak bahwa Yesus adalah manusia dan menjelaskan bahwa keselamatan hanya diperoleh dari waktu kasih. Bagaimana kesaksian pribadi menjadi begitu dalam Kristen? Kesaksian pribadi penting karena menjadi pengalaman nyata dan Kristus yang menjadi bukti bersamaan dan untuk memperkuat iman jemaat. Tiga alamat tujuan sebagai jemaat Kristen. Jadi sebagai jemaat Kristen adalah hidup dalam kasih, damai dan sukacita yang bersumber dari persekutuan dengan Kristus. 3b. Apa sukacita yang dapat kita alami dalam persekutuan dan hubungan dengan Allah dan sesama manusia? Sukacita yang kita alami adalah kita merasakan damai, sejahtera di hati, keselamatan hidup dan hati pada rasa bukan yang harapan. Shalom, saya Paula dari Jakarta akan membacakan hasil diskusi kami. 1a. Apa yang ditekankan oleh Rasul Yohanes dalam suratnya kepada jemaat Kristen? Yang ditekankan seperti Yohanes adalah untuk mengatasi ajaran sesat dan perkuat iman jemaat terhadap kebenaran tentang Yesus Kristus, dan juga ia menekankan perlunya persekutuan dan hidup dalam iman yang benar serta kasih. 1b. Apa yang menjadi dasar bagi pertumbuhan iman Kristen? Dasar dari pertumbuhan iman Kristen yaitu persekutuan pribadi dengan Bapa dan Anaknya Yesus Kristus, pengalaman dan kesaksian pribadi, kasih kebersamaan, ketaatan kepada firman-Nya. 2. Bagaimana ajaran Gnostisisme membingungkan dan menyesatkan jemaat Kristen? Gnostisisme membingungkan dan menyesatkan jemaat Kristen dengan mengajarkan pengetahuan rahasia sebagai jalan keselamatan dan melakukan kemanusiaan Yesus. Hanya jiwa manusia saja yang diselamatkan, sebab tubuh tidak berguna. Yesus hanyalah Dia dan tidak sungguh manusia.
2B. Bagaimana kesaksian pribadi menjadi begitu penting dalam kehidupan Kristen? Kesaksian pribadi menjadi penting karena menunjukkan aksi dan pengalaman nyata bersama Yesus menjadi dasar hidup Kristen. Melalui kesaksian pribadi kita menyatakan apa yang kita lihat dan dengar secara langsung. 3A. Apa tujuan kita sebagai umat Kristen? Tujuan kita sebagai umat Kristen adalah menguatkan iman, hidup dalam kasih dan kebenaran, membangun hubungan dan persekutuan dengan Allah dan anak Yesus Kristus, menyebarkan Injil dan firman Tuhan, membawa kedamaian kita, memperkuat hubungan satu sama lain di dalam Tuhan Yesus. 3B. Apa sukacita yang dapat kita alami dari persekutuan dan hubungan yang benar dengan Allah dan sesama satu sama lain? Sukacita yang kita alami adalah kebahagiaan sejati yang datang dari persekutuan dengan Tuhan dan sesama yang memberi damai, kasih dan kepenuhan hidup dalam iman kepada Yesus Kristus. Sekian dari diskusi kami, terima kasih. Shalom, saya dari kelompok 5 dalam hasil diskusi kami. Yang pertama, apa yang ditekankan oleh Rasul Yohanes dalam suratnya kepada jemaat Kristen? Yang ditekankan oleh Rasul Yohanes dalam suratnya kepada jemaat Kristen adalah cara untuk masalah. Apa yang menjadi dasar bagi umat Kristen? Dasar umat Kristen adalah kesaksian yang palsu. Hal tersebut melalui kesaksian yang penting dan poin mengalami langsung Tuhan Yesus, sehingga menciptakan persekutuan antara orang percaya maupun antar jemaat dengan Tuhan Yesus. 2A. Bagaimana gnostisisme membingungkan dan menyesatkan jemaat Kristen? Ajaran gnostisisme dapat membingungkan dan menyesatkan jemaat melalui disebutkannya kesalahan melawan rahasia, meragukan kemanusiaan Yesus, dan menjelaskan bahwa keselamatan melalui iman kepada Kristus. 2B. Bagaimana kesaksian pribadi menjadi lebih penting dalam kehidupan Kristen? Kesaksian menjadi lebih penting dalam kehidupan Kristen karena kita dapat mengungkapkan kesaksian agar tak salah paham dan dipercaya kepada Tuhan. Kita juga melakukan hati orang yang keras agar membuka hatinya kepada Tuhan, dan agar tak salah tafsir akan keselamatan kesalahan dan percaya akan kuasa Tuhan. 3A. Apa yang kita umat Kristen? Kita sebagai umat Kristen adalah untuk memuliakan Tuhan, menyenangkan dalam kehidupan sehari-hari, serta menolong dan membantu semua. 3B. Apa saja yang dapat kita alami dari persekutuan dan hubungan benar dengan Allah dan sama lain? Sukacita yang dapat kita alami dari persekutuan dan hubungan yang benar dengan Allah dan sama lain adalah hati yang damai dan bersukacita, tidak merasa sendiri, iman kita bertumbuh, rasa yang terima dan kasih serta. Sekian diskusi kelompok kami. Terima kasih. Salam. Beri tepuk tangan. Kita akan masuk kepada sebuah pengalaman yang disebut sebagai persekutuan jemaat Kristen. Ya, ini isi surat dari Rasul Yohanes kepada jemaat Kristen mula-mula. Ada tantangan dari ajaran sesat dari gnostisisme yang mengajarkan bahwa hanya pengetahuan tentang sesuatu yang rahasia, pengetahuan yang luar biasa, itulah yang menjadi jalan keselamatan. Nah, karena itu mereka tidak meyakini bahwa Yesus itu menjadi manusia. Yesus itu hanya ilahi, dia bukan manusia. Nah, karena itu mereka tidak percaya tentang Yesus disalib. Jadi jumlah yang pada saat yang sudah dari waktu Kristen dan berkembang sampai diajarkan kepada orang yang tidak percaya Yesus dan dikembangkan oleh agama. Itu asal. Itu yang mereka mengatakan Yesus itu bukan diri yang bisa Yudas di kurma. Memang ajaran dari itu. Karena itu saya dikawal mereka percaya menggunakan makanya Injil yang kita punya ini sudah dipalsukan katanya.
Itu ajaran sesat dari semula, terutama juga dari ajaran Gnostisisme. Ya, jadi untuk melawan dan menolak ajaran yang seperti itulah Rasul Yohanes menuliskan suratnya ini kepada jemaat Kristen pada waktu itu. Nah, karena itu yang ditekankan oleh Rasul Yohanes di dalam suratnya adalah bahwa Yesus itu adalah sungguh-sungguh manusia. Dia bukan setengah manusia, dia bukan setengah Allah, tetapi dia sungguh-sungguh Allah yang menjadi manusia dan manusia yang sungguh. Cuma bedanya dia tidak berdosa kita yang ini. Nah, karena itulah manusia yang berdosa yang bisa menyelamatkan manusia yang berdosa. Masih ingat di EE ada kiasan orang yang tenggelam di gunung hisap itu, bagaimana dia bisa menyelamatkan dirinya? Nah, semua manusia sudah berdosa. Siapa lagi yang bisa menyelamatkan kalau semua sudah berdosa? Nah, tidak ada cara manusia, tetapi cara Allah. Dia datang menjadi manusia, tetapi manusia yang tidak berdosa. Karena itulah manusia yang tidak berdosa inilah yang bisa mengangkat manusia berdosa itu dari lumpur dosanya, tetapi dengan cara dia sendiri yang memikul dosa-dosa umat manusia dibawa ke kayu salib, dan di salib itulah dia menggantikan kita yang harusnya kita dihukum oleh karena dosa kita itu, tetapi kita sudah diangkatnya dari lumpur dosa, dan dosa-dosa kita itu ditimpakan kepada dirinya. Itulah yang dia bawa di kayu salib. Nah, jadi ketika di kayu salib itu dia katakan apa? Apa yang dikatakan Yesus? Sudah selesai. Artinya dosa-dosaku, dosa-dosamu, dosa-dosa kita, dosa semua dunia ini. Tapi yang mau percaya, kalau yang nggak percaya nggak mungkin lah. Nah, jadi siapa yang percaya kepada Dia, dosa-dosa kita sudah diselesaikannya di kayu salib. Nah, itulah yang pertama yang ditekankan oleh Rasul Yohanes. Jadi bahwa Yesus itu sungguh-sungguh manusia, tetapi dia tidak berdosa. Dia Allah, tetapi dia juga manusia. Nah, karena itu bukan karena pengetahuan-pengetahuan rahasia yang memberikan keselamatan. Nah, orang-orang yang sederhana pun, yang tidak pernah belajar sekolah, yang tidak tahu huruf pun, yang buta huruf, dia diselamatkan asalkan dia mau percaya. Bukan harus profesor, doktor, ahli filsafat yang bisa diselamatkan karena ada rahasia pengetahuan yang luar biasa, tetapi semua orang diselamatkan apabila dia percaya. Bukan karena dia punya gelar profesor, bukan karena pendidikannya tinggi, karena dia punya kemampuan berbicara, berfilsafat, dia berpikir pengetahuan-pengetahuan yang hebat. Dan itu, nah karena itu apa yang dikatakan oleh Rasul Yohanes menolak pengaruh dari Gnostisisme. Yang ketiga terpenting, nah jadi setelah ajaran seperti itu mempengaruhi jemaat, mereka bingung lah, kami bagaimana? Kami ini nggak mengerti tentang apa yang akan pengetahuan rahasia itu. Wah, inilah yang diajar oleh Gnostisisme itu ya. Kalau karena pengetahuan yang rahasia, yang hebat-hebat, ya nggak bisa kami ini selamat. Nah, makanya dikatakan bukan ajaran-ajaran pengetahuan yang hebat itu, tetapi siapa yang percaya. Nah, tetapi bagaimana supaya kita bisa percaya? Nah, inilah yang penting juga ditekankan oleh Rasul Yohanes dalam persekutuan. Hiduplah di dalam persekutuan. Nah, jadi orang yang hidup dalam persekutuan tentu bukan hanya jiwanya saja yang selamat, tapi kita juga sama seperti Yesus yang bangkit itu ya. Yesus yang bangkit itu apanya yang bangkit? Tubuh dan juga jiwanya, dia lengkap. Nah, kita juga, tubuh kita ini juga akan dibangkitkan. Nah, karena itu bagaimana supaya sukacita kita di dunia ini juga menggambarkan nanti juga sukacita kita di surga, yaitu hidup dalam persekutuan. Jadi kalau orang tidak hidup dalam persekutuan, apa yang nanti diharapkan di surga? Di surga kita bukan hidup sendiri-sendiri, tapi hidup bersama, bertemu lagi dengan orang-orang yang
dalam satu persekutuan ketika kita di dunia ini. Nanti kita juga bertemu di surga. Nah karena itu, kalau kita mau nanti bertemu di surga, ya sekarang dibentuk sekarang persekutuannya di dunia ini, dipelihara, dirawat. Disitulah kasih, disitulah iman kita saling diteguhkan. Jadi orang yang tidak hidup dalam persekutuan, imannya setinggi apapun tidak ada gunanya itu. Nah seperti yang dikatakan oleh Rasul, dikatakan oleh Paulus ya di 1 Korintus 13 ya, kalau tidak ada kasih segalanya sia-sia. Biarpun engkau punya pengetahuan yang hebat, kau mau mempersembahkan tubuhmu untuk dibakar, tapi kalau tidak mempunyai kasih, sia-sia, tidak ada gunanya. Nah karena itu bagaimana supaya kita bisa mengasihi? Ya hidup dalam persekutuan. Orang yang tidak hidup dalam persekutuan tidak mempunyai kasih, dan orang yang tidak mempunyai kasih dia tidak beriman. Nah jadi iman itu bertumbuh ketika kita ada di dalam persekutuan. Orang yang tidak hidup dalam persekutuan, imannya tidak ada gunanya. Orang katakan dia beriman tetapi tidak bersekutu, tidak ada gunanya. Jadi orang yang beriman justru kita akan bertumbuh di dalam persekutuan. Dalam persekutuan inilah kita saling mendengar, memperdengarkan, dan saling mengasihi. Kalau kita tidak hidup dalam persekutuan, tidak pernah kita akan mendengar firman Tuhan. Mungkin kita bisa membaca Alkitab, tapi iman yang seperti itu adalah iman yang mati, tidak hidup di dalam persekutuan. Imannya itu adalah iman yang mati. Nah, jadi orang yang hidup dalam persekutuan itulah imannya akan bertumbuh dan hidup dia di dalam kasih. Kasih itu akan hidup. Disinilah kita saling membangun, saling mengingatkan, dan memberitahukan bahwa kita nanti kelak di surga akan berjumpa kembali. Nah, jadi kerinduan seperti itulah yang patut kita bangun, kita pelihara selama hidup, karena kita juga akan berjumpa kelak di surga. Nah, kerinduan yang seperti itulah yang membangun kita dalam hidup persekutuan. Disitulah kasih, disitulah iman kita juga akan bertumbuh dan berbuah. Tapi kalau orang tidak hidup dalam persekutuan, imannya tidak akan berguna. Kalaupun dia katakan dia punya iman, tapi tidak ada gunanya, tidak berbuah. Nah itulah yang ditekankan oleh Rasul Yohanes. Sekarang apa tujuan kita sebagai jemaat Kristen? Apa tujuanmu menjadi orang Kristen? Untuk apa kau menjadi orang Kristen? Bagaimana? Supaya kita hidup dalam persekutuan. Di sini kita tunjukkan bahwa kita orang Kristen. Karena kita nanti akan berjumpa kelak di surga. Nah, jadi kalau orang Kristen yang saya katakan tadi itu dia tidak hidup dalam persekutuan, apa yang dia nanti harapkan di surga? Dia akan sendiri juga di surga. Ngapain ke surga kalau sendiri? Apa kalian mau ke surga sendiri? Untuk apa ke surga sendiri kesepian? Nah, karena itu apa yang kita harapkan nanti di surga? Bangunlah sekarang di dunia ini. Ya kita harus bersekutu. Bersekutu bukan melalui WA, bukan melalui medsos, tetapi hadir tubuhmu, jiwamu dalam satu persekutuan di satu tempat, di satu waktu. Karena inilah gambarannya yang kita rindukan, kita nanti akan berjumpa kelak di surga. Nah, jadi kalau dia tidak bersekutu, tidak hidup dalam persekutuan, dia mau sendiri ke surga, ya silahkan aja. Saya nggak mau sendiri ke surga. Karena itu saya mau capek mengajari kalian. Saya rindu untuk semua orang yang percaya mau hadir datang. Karena itu kita harus juga berusaha memanggil kawan-kawan kita. Ajak kawan-kawanmu yang tidak mampu bersekutu, karena mereka nggak mengerti, belum percaya, dan imannya itu tidak bertumbuh. Dia tidak mempunyai kasih. Jadi orang yang tidak hidup dalam persekutuan, dia tidak akan mengasihi karena imannya tidak bertumbuh. Nah, inilah yang diajarkan oleh
Rasul Yohanes dan ajaran Alkitab buat kita ya. Jadi kalau kita mau nanti berjumpa di sorga, bangunlah persekutuan selama berada di dunia ini bersama dengan saudara-saudara seiman. Itu secara fisik jasmani kita harus hadir. Nah kalau waktu COVID itu ya syukur kita masih punya media, tetapi itu bukan persekutuan yang lengkap. Kita harus hadir secara fisik. Kita harus bersama-sama memuji Tuhan. Karena nanti kita yang bangkit bukan hanya jiwanya, tetapi tubuh kita ini, persekutuan kita ini kita akan bersama nanti di surga. Nah itulah ajaran iman kita yang ditekankan oleh Yohanes, supaya kita jangan meninggalkan persekutuan dan jangan mau hidup sendiri sebagai orang Kristen. Kita menjadi orang Kristen kan karena kita sudah ada di dalam persekutuan. Kalau tidak ada persekutuan, gak perlu kita menjadi orang Kristen, gak ada gunanya menjadi orang Kristen. Jadi orang yang hidup di dalam persekutuan itulah, disitulah Tuhan Yesus. Maka Yesus katakan di mana 2 atau 3, di mana ada persekutuan orang-orang di dalam nama Tuhan Yesus, disitulah Dia hadir. Tapi kalau kita sendiri saja, ya ada saatnya kita perlu sendiri, tetapi bukan itu yang dianjurkan untuk kita hidup. Ada saatnya kita memang berkumpul secara sendiri, tetapi bagaimana supaya di dalam persekutuan kita, perkumpulan kita itu juga menjadi berkat bagi sesama, kita saling menguatkan, saling menghibur. Di dunia ini bangunlah persekutuan. Itulah kita menjadi orang Kristen. Nah, jadi kekristenan itu adalah persekutuan di dalam Kristus. Makanya dikatakan gereja itu adalah tubuh Kristus. Persekutuan kita itu adalah gereja. Di mana 2 atau 3 orang bersekutu dalam nama Tuhan Yesus, disitulah Yesus ada. Jadi orang Kristen adalah hidup bersama Tuhan Yesus dalam persekutuannya. Dan itulah perlunya kita hadir ya, bukan hanya mengatakan aku setuju gitu, tapi hadir secara fisik. Ya, biarlah firman Tuhan memberikan kita sukacita yang jadi kerinduan untuk hidup dalam persekutuan. Orang yang tidak hidup dalam persekutuan tidak akan menikmati, merasakan kesukacitaan surgawi itu. Karena nanti di surga kita juga akan berjumpa. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah bersama-sama mendengar, merenungkan, mendiskusikan firman-Mu. Karena itu Tuhan, kami percaya bahwa hidup kami di dunia ini adalah tujuan kami di surga, di mana kita bersama-sama bersenang Yesus. Kau telah hadir yang manusia seperti kami untuk mengangkat dan membebaskan kami dari lumpur dosa. Dengan keran-Mu menjadi manusia sama seperti kami tahu bahwa Engkau sangat mengasihi kami. Kau hadir di dalam keberadaan kita manusia dalam kesusahan, masalah, pergumulan, beban hidup apapun. Kami tahu bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami. Berikanlah kepada kami juga Tuhan cinta kasih untuk rindu bersama-sama, saling berbagi, saling membangun, saling menguatkan di dalam persekutuan kami. Oleh karena itu, ajak dan bawa kami dan teman-teman kami untuk hidup di dalam persekutuan di mana Engkau hadir di tengah-tengah kami. Itulah kerinduan kami juga kelak ketika Tuhan akan membawa kami bersama-sama dengan semua orang kudus di dalam surga. Terima kasih atas firman-Mu ini Bapa. Jadikanlah kami juga sebagai anak-anak-Mu di dalam rumah-Mu yang kudus, dalam persekutuan gereja. Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
sidang? Siap.